Assalamualaikum anak-anak, ketemu lagi bersama Mem Ismi. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik? Alhamdulillah. Anak-anak, pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang wujud benda dan sifat benda. Oh iya anak-anak, sebelumnya Mem Ismi mau bertanya nih, apa sih itu benda? Dan bagaimana ciri-ciri dari benda tersebut? Benda adalah sesuatu yang memiliki wujud, menempati ruang, dan memiliki massa. Benda memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda satu sama lain. Di antara ciri-ciri benda yaitu memiliki massa dan memiliki volume. Nah anak-anak, volume disebut juga kapasitas atau isi. Volume adalah seberapa banyak ruang yang bisa ditempati oleh suatu benda. Sedangkan massa adalah banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam sebuah benda. Massa dapat diukur menggunakan timbangan dan lain-lain. Anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari, istilah massa sering disamakan dengan berat. Tetapi massa dan berat memiliki perbedaan. Massa di mana-mana sama, namun berat benda dapat berubah tergantung gaya gravitasi di tempat itu. Anak-anak, perlu kalian ketahui ya, setiap benda yang ada di sekitar kita pasti memiliki wujud. Wujud benda dapat dikelompokkan menjadi 3. Benda-benda tersebut antara lain benda padat, benda cair, dan benda gas. Oh ya Nana, sekarang Bu Ismi akan menjelaskan tentang sifat-sifat benda. Yang pertama, benda padat. Sifat benda padat yang pertama, bentuk dan volumenya tetap walaupun tempatnya berubah. Hal ini bisa kita buktikan ketika kita memasukkan pensil ke dalam gelas, volume pensil tidak akan berubah. Bentuk pensil pun tidak akan berubah menjadi gelas. Sifat yang kedua memiliki berat dan massanya tetap. Hal ini bisa kita buktikan ketika kita memasukkan pensil ke dalam gelas atau wadah. Berat dan massa pensil tidak akan berubah menjadi lebih ringan atau lebih berat. Berat dan massanya akan tetap sama. Sifat yang ketiga dapat berubah bentuk dengan cara tertentu. Misalnya ditekan, dipotong, dipukul, dan lain-lain. Contohnya, kayu dapat dibentuk dengan cara dipotong-potong menjadi lemari. Tanah liat dapat kita tekan-tekan yang akhirnya menjadi vas bunga. Sifat yang keempat dapat berubah wujud menjadi cair atau gas. Contohnya, es merupakan benda padat. Es dapat berubah wujud menjadi cair ketika dipanaskan. Kapur barus merupakan benda padat. Kapur barus bisa berubah wujud menjadi gas ketika didiamkan di luar ruangan. Sifat yang kelima, ada benda padat yang lunak dan ada benda padat yang keras. Benda padat yang lunak contohnya plastisin, tanah liat, play-doh. Sedangkan benda padat yang keras contohnya kayu, batu, besi. Sifat yang keenam, benda padat dapat digenggam. Kita dapat menyentuh atau menggenggam benda padat secara langsung dengan tangan kita. Anak-anak, contoh dari benda padat sendiri antara lain batu, kayu, batu bata, plastisin, play-doh, dan lain-lain. Benda yang kedua adalah benda cair. Sifat dari benda cair yang pertama adalah bentuknya berubah mengikuti wadahnya. Hal ini dapat kita lihat ketika kita memasukkan air ke dalam 3 wadah yang berbeda, yaitu gelas, mangkok, dan botol.
maka air akan berubah bentuk sesuai wadahnya. Yang kedua, memiliki volume yang tetap. Ketika zat cair dipindahkan ke tempat atau wadah yang berbeda, yang berubah hanya bentuknya saja, sedangkan volumenya tetap. Sifat yang ketiga, massa dan beratnya tetap. Walaupun zat cair itu dipindahkan ke dalam wadah apapun, massa dan beratnya tetap, tetapi bentuknya berubah mengikuti wadahnya. Yang keempat, benda cair mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Contohnya, kita bisa lihat pada sungai. Air sungai mengalir dari hulu, dari pegunungan menuju hilir atau laut yang letaknya lebih rendah. Selanjutnya, atau bisa kita lihat juga pada air terjun. Air terjun mengalir dari atas ke bawah. Yang kelima, permukaan zat cair yang tenang selalu datar. Permukaan air pada botol yang tegak dengan permukaan air pada botol yang dimiringkan, permukaannya selalu datar. Sifat yang keenam, zat cair dapat melarutkan benda. Contohnya, gula akan larut ketika dimasukkan ke dalam air. Sifat yang ketujuh, zat cair dapat meresap melalui celah-celah kecil. Dan sifat zat cair ini dimanfaatkan pada lampu minyak atau kompor minyak. Dan sifat yang kedelapan, zat cair menekan ke segala arah. Hal ini dapat kita lihat ketika kita memasukkan air ke dalam botol yang telah diberi beberapa lubang, air akan menekan ke segala arah, sehingga air akan mengalir melalui seluruh lubang tersebut. Yang kesembilan, air tidak dapat digenggam. Air atau zat cair tidak dapat digenggam seperti benda padat. Zat cair hanya bisa disentuh. Sifat zat cair yang terakhir adalah zat cair dapat berubah wujud menjadi benda padat atau gas. Contohnya, air ketika dimasukkan ke dalam freezer akan berubah menjadi padat, yaitu es batu. Kemudian, minyak wangi yang bentuknya cair ketika disemprotkan akan menjadi gas. Nah, anak-anak, berikut adalah contoh benda cair. Air, minyak goreng, madu, dan lain-lain. Nah, benda yang terakhir adalah benda gas. Sifat benda gas yang pertama adalah bentuk dan volumenya berubah. Bentuk dan volume benda gas akan berubah-ubah sesuai dengan wadah yang ditempatinya. Contohnya, gambar seorang anak meniupkan udara pada balon dengan bentuk yang berbeda. Maka bentuk dan volume udara akan berubah-ubah sesuai dengan bentuk balon tersebut. Yang kedua, menepati ruang. Hal ini bisa kita lihat ketika kita meniupkan udara ke dalam balon. Udara akan menepati seluruh ruangan dalam balon tersebut. Sifat yang ketiga, menekan ke segala arah. Hal ini dapat kita lihat saat meniup balon. Pada saat ditiup, udara akan mengisi ke seluruh ruangan pada balon yang menekan ke segala arah. Jika balon terus ditiup, maka balon akan membesar dan meletus. Yang keempat, benda gas tidak dapat digenggam, namun bisa dirasakan. Sifat selanjutnya, benda gas dapat berubah wujud menjadi zat cair atau zat padat. Contohnya, embun di pagi hari merupakan perwujudan wujud dari benda gas menjadi cair. Yang keenam, benda gas tidak dapat dilihat namun bisa dirasakan. Ada beberapa gas yang bisa kita lihat, yaitu asap dan awan.
Oke anak-anak, sekarang kita akan menyebutkan contoh benda gas. Yang pertama, udara, asap, awan, uap air, LPG, dan lain-lain. LPG merupakan bahan bakar berbentuk gas yang terdapat di dalam tabung gas. Anak-anak, kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah benda memiliki 3 wujud, yaitu wujud padat, cair, dan gas yang memiliki sifat yang berbeda-beda. Dan jangan lupa ya, dikatakan benda jika memiliki massa dan memiliki volume. Mengerti anak-anakku? Nah anak-anak, sekarang tugas kalian adalah mengerjakan halaman 61. Ayo mencoba. Dan halaman 101, ayo mengamati. Dan di halaman 101 yang dikerjakan hanya mengisi bagan. Untuk halaman 101, kalian bisa mengerjakannya di buku tulis jika memang tidak muat di buku paket. Cukup sekian ya pembelajaran hari ini. Tetap semangat, jangan lupa sholat, dan jangan lupa jaga kesehatan kalian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.